Baik, anak-anak sekalian, saya lanjutkan. Tadi jenis-jenis petanya sudah, sekarang fungsi peta apa? Baik, satu, fungsi peta itu untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau cari Kalimantan itu di mana, misalnya Kalimantan Barat itu posisinya di mana, itu ini untuk menunjukkan posisi. Kemudian selanjutnya adalah memperlihatkan untuk mengembarkan fenomena fenomena dalam bentuk bentuk permukaan bumi. Jadi di peta itu kalian bisa melihat bentuk-bentuk muka bumi itu seperti apa, misalnya bentuk Pulau Jawa itu seperti apa, kemudian bentuk Pulau Sumatera seperti apa, Irian Jaya seperti apa, bahkan lebih luas ke negara atau lebih luas lagi ke benua. Itu bisa kalian lihat dari peta itu. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, selain itu ini kita akan bisa tahu juga sejauh mana ukuran luas dari suatu wilayah. Kalau misalnya kalian melihat bentuk, misalnya dari bentuknya sudah, kemudian Pulau Jawa itu luasnya berapa, misalnya. Kemudian jaraknya berapa, jarak antar suatu di wilayah dengan wilayah lain, atau jarak suatu tempatnya berapa di permukaan di suatu daerah itu. Kemudian, oke, ini yang perlu kalian tahu adalah menyajikan informasi dalam konteks keruangan, anak sekalian. Jadi ketika kita melihat peta, kita akan tahu di suatu wilayah itu ada apa. Nah, misalnya di situ ada pertanian, di situ ada sumber daya alam di situ misalnya. Kemudian di situ ada eee, fasilitas-fasilitas apa misalnya di situ, ada jalan rayanya, ada atau transportasinya, ada alat telekomunikasinya, ini bisa kalian lihat dalam peta itu. Baik, anak-anak sekalian, saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan peta. Kenapa sih peta itu dibuat gitu? Ya, peta itu dibuat karena apa? Ingin membantu pekerjaan. Misalnya di sini kita melakukan navigasi atau perencanaan suatu wilayah misalnya. Pemerintah kita pengen atau pemerintah daerah kita pengen melakukan pembangunan suatu wilayah. Maka perlu apa? Dilakukan melihat suatu kondisi wilayah itu melihat kondisi wilayah itu dulu gitu melalui peta. Kemudian analisis data spasial. Data spasial itu data-data yang ada di ruang itu. Di situ ada apa saja. Misalnya ada sumber daya alamnya, kemudian ada fasilitas-fasilitasnya, kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, tujuan peta dibuat yang selanjutnya adalah untuk menyimpan informasi. Informasi-informasi yang ada di permukaan bumi itu harus disimpan untuk dilakukan pengkajian selanjutnya. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, tujuan yang keempat yaitu membantu dalam pembuatan suatu desain. Setiap daerah itu pasti ada misalnya tata ruang, tata wilayahnya selalu ada. Dan selalu ada desainnya, misalnya di sini dibuat, lahan terbuka hijau, di sini dibuat sebagai tempat jalur transportasi, kemudian, kawasan wisata misalnya, ini kan perlu ada desain-desain tersendiri yang di situ membutuhkan peta untuk pembuatannya. Kemudian komunikasi informasi ruang. Jadi di sini anak-anak sekalian, eee data-data yang ada di ruang itu, baik misalnya sumber daya alam, kemudian data relief dan sebagainya, ini akan menjadi data yang sangat penting sekali untuk suatu wilayah yang digunakan sebagai baik itu perencanaan, untuk melakukan penataan dan lain sebagainya atau pembangunan. Oke, baik anak-anak sekalian, itu adalah tujuan dari peta. Ini ya. Oke, selanjutnya anak sekalian, keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Oke, kalau kita sudah tahu tentang peta tadi, maka kita mesti bisa dong untuk membuat peta, itu. Bagaimana cara membuat peta? Ya, harus ada hal yang perlu kita pahami dulu, yaitu komponen-komponen yang ada di peta itu apa saja. Yang pertama itu judul. Ingat, judul itu adalah alat informasi untuk menyampaikan apa nama peta itu. Kalau peta tidak ada judul, maka kita tidak tahu ini peta mana sih, gitu. Jadi perlu ada judul. Yang kedua adalah garis tepi.